Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berda Zainul Zidan. Saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai pengertian sistem informasi. Yang pertama ada sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Lalu ada evolusi peranti keras komputer. Yang pertama ada Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator atau ENIAC pada tahun 1946 yang dibuat oleh John B. Macaulay dan G. Presper Eckert adalah pendahulu dari UNIVAC 1 yang dibuat oleh Remington Rand. UNIVAC 1 pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah, tepatnya di Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 1951. Lalu, komputer-komputer mainframe hanya memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Lalu IBM meluncurkan IBM System 360 yang merupakan komputer pertama yang sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta dari beberapa orang pengguna. Lalu ada sistem skala kecil yang pertama kali adalah komputer mini, lalu diikuti oleh komputer mikro. Selanjutnya ada hukum Moore. Hukum Moore diperkenalkan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, yang mengatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Lalu ada pengantar arsitektur komputer. Yang pertama ada prosesor, yang merupakan inti dari sebuah komputer. Lalu ada Central Processing Unit atau CPU, itu mengendalikan seluruh komponen. Lalu ada Random Access Memory atau bisa disebut RAM, yang berfungsi sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Lalu ada motherboard, yang merupakan papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana baik itu CPU, RAM, dan yang lainnya. Lalu ada CD-ROM, USB flash drive, dan hard drive, yang merupakan alat penyimpanan data secara permanen. Lalu ada pengantar arsitektur komunikasi. Pertama, modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Lalu standar komunikasi langsung tanpa sistem telepon publik mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan, sehingga komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sendiri paling umum saling bertukar data pada kecepatan 11 juta bit per detik atau 11 Mbps, tetapi dengan kemampuan yang dapat mencapai kecepatan hingga 54 Mbps. Sedangkan jaringan komputer di dalam sebuah entitas atau perusahaan seringkali memiliki kecepatan antara 10 sampai 100 Mbps. Lalu ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama ada sistem informasi, yang merupakan suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Lalu ada sistem fisik, yang merupakan suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Lalu ada sistem tertutup, yang merupakan sistem yang tidak berinteraksi dengan sistem lainnya. Ini merupakan model sistem fisik perusahaan. Lanjut langsung ada sistem pemrosesan transaksi. Di dalamnya ada sistem virtual perusahaan, adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan, dan digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sedangkan data sendiri terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Ini merupakan model dari sistem pemrosesan transaksi. Lalu ada SIM. SIM sendiri adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM sendiri akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Yang pertama ada report writing software, yang akan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Lalu ada model matematis yang akan menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Dan ini merupakan ada model SIM. Selanjutnya ada sistem kantor visual. Otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Namun, kini mereka biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi. Dengan ini, manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atau sebagai tugas-tugas administratif yang tadinya membantu manajer di tahun 1960-an. Selanjutnya ada sistem mendukung pengambilan keputusan.
Sistem pendukung mengambil keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau kelompok kecil manajer yang untuk memecahkan satu masalah. Dan ini merupakan model dari sistem pendukung pengambilan keputusan. Lanjut ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Lalu ada penggunaan sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi, juga tersedia bagi manajer. Namun, manajer bukanlah satu-satunya pemilik SIM. Non-manajer dan staf profesional menggunakan pula hasil outputnya. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Lalu di mana manajer dapat ditemukan? Jika dilihat melalui hierarki organisasi, pada tingkat perencanaan strategis kita akan menemukan manajer tingkat puncak atau manajer utama. Lalu pada tingkat kendali manajemen kita akan menemukan manajer menengah. Lalu pada tingkat kendali operasional kita akan menemukan manajer rendah atau manajer lini. Selanjutnya area bisnis. Area bisnis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pemasaran, keuangan, dan produksi. Lalu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah merencanakan apa yang akan dilakukan, lalu berorganisasi untuk menjelaskan rencana, kemudian mengisi organisasi, lalu mengarahkan sumber daya dan mengendalikan sumber daya. Selanjutnya ada peranan manajerial. Peranan manajemen interpersonal. Yang pertama ada figur pemimpin. Manajer melakukan tugas-tugas seremonial seperti memberikan tur ke fasilitas bagi para tamu yang berkunjung. Lalu pemimpin, manajer memelihara unitnya dengan memperkerjakan dan melatih staf serta memberikan motivasi dan semangat. Lalu hubungan, manajer melakukan kontak dengan orang-orang di luar unit manajer itu sendiri. Lalu selanjutnya ada peranan informasional. Yang pertama ada monitor. Manajer terus mencari informasi yang bersih kinerja unitnya. Yang kedua diseminator. Manajer meneruskan informasi yang berharga ke pihak-pihak lain di dalam unitnya. Lalu juru bicara. Manajer meneruskan informasi yang berharga ke pihak-pihak di luar unitnya, atasan, dan orang-orang di dalam lingkungannya. Lalu peranan manajer dalam keputusan. Yang pertama wirausaha. Manajer melakukan perbaikan yang permanen terhadap unit. Lalu penanganan gangguan. Manajer memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi sebelumnya. Lalu mengalokasi sumber daya. Manajer mengendalikan kas unitnya, menentukan berbagai sub-unit yang akan menerima sumber daya apa. Lalu negosiator. Manajer menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam unit dan antara unit satu dengan yang lainnya. Lalu tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi. Lalu ada aktivitas perencanaan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Lalu ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan dari berbagai tindakan yang tersedia. Lalu aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan masa lalu. Selanjutnya masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Maka dari itu, untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer